Lanjut ya Ustaz. Ya. Pertanyaan kelima, bagaimana mengkodok puasa yang sudah terlewat 1 tahun? Jadi sudah ada Ramadan yang kita Ya. Ini pertanyaan yang agak rumit ya. Nanti kita belajar atau kita jawab secara rinci. Kita tahu bahwasanya puasa itu wajib, apalagi puasa Ramadan yang dilakukan 1 bulan penuh dalam 1 tahun. Ya. Nah, konsekuensi ketika kita meninggalkan puasa itu pasti harus qadha. Pasti harus qadha. Nanti akan lagi tambahan yaitu fidyah ketika dalam kasus tertentu. Nah, seumpama kita puasa di tahun 2023 kemarin. Nah, sampean atau kita itu meninggalkan puasa di dalam 1 bulan itu mau 2 hari atau 3 hari dan meninggalkannya itu tanpa udzur. Tanpa udzur ada ya? Ada meninggalkan puasa, ada kalanya udzur, ada kalanya tanpa udzur. Kalau udzur seperti bekerja keras, kemudian sakit, kemudian bepergian. Itu ya rukhsah bagi mereka bisa untuk iftar atau tidak berpuasa. Kita bahas yang ditinggalkan ketika udzur. Ketika tanpa udzur ya, tanpa udzur. Ora sengaja lah. Moro-moro sampean ngombe es karo pak motor lah, itu kan ngece namanya. Udah. Lah itu berpuasa atau meninggalkan puasa dengan tidak ada udzur. Yaitu wajib untuk mengqadha dengan segera. Nah, wajib mengqadha dengan segera. Setelah Idul Fitri, setelah hari pertama Idul Fitri, itu kan haram berpuasa. Hari kedua Idul Fitri itu segera. Kok seumpama dia mengakhirkan atau dengan sengaja baik ataupun lupa mengakhirkan pada sudah meninggalkan puasa puasa wajib dengan sengaja atau dengan tanpa udzur, kok dia mengakhirkan mengqadha puasanya sampai bertemu Ramadan selanjutnya, maka dia wajib untuk berqadha. Dia punya 3 tanggungan dosa, jelas dosa karena mengakhirkan tanpa adanya udzur. Kemudian dia wajib qadha. Ketiga, dia harus membayar fidyah. Itu konsekuensi ketika puasa ditinggalkan tanpa adanya udzur, dan mengqadhanya juga diakhirkan sampai bertemu Ramadan selanjutnya. Menunda mengqadha puasa sampai bertemu Ramadan selanjutnya. Itu ada 3 konsekuensi akibat yang harus ditanggung. Yang pertama dosa, jelas. Yang kedua mengqadha puasa. Yang ketiga fidyah. Fidyah itu 1 mud ya, setiap puasa yang ditinggalkan. Kalau di bulan puasa meninggalkan 2 hari puasa, maka dia harus membayar 2 mud atau 1 mud per harinya. Totalnya berarti 2 mud kalau 2 hari. Nah, seumpama lagi nih. Seumpama dia kok ndablek seumpama. Mengakhirkan lagi sampai Ramadan selanjutnya. 2 tahun. Itu double. 2 kali lipat. Jadi fidyah itu akan berlipat ganda sesuai tahun yang ditinggalkan. 1 tahun meninggalkan berarti 1 mud. Kalau 2 tahun berarti 1 kali 2 mud. Nah, seperti itu. Jadi berlipat ganda. Kok seumpama dia itu menunda-nunda, ini permasalahan lainnya ini ya. Tadi sudah selesai. Ini ada lagi apabila orang itu meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya udzur dan mengqadhanya juga menunda-nunda sampai bertemu Ramadan selanjutnya. Kok mati? Moro-moro mati. Dia kan punya tanggungan qadha puasa. Nah, dia itu wajib atau harus membayar fidyah 2 mud. Kenapa 2 mud? Yang pertama, 1 mud untuk tidak meninggalkan puasa atau tidak berpuasa. Yang kedua 1 mud untuk gara-gara menunda untuk mengqadha puasa. Paham?
diambilkan dari harta peninggalannya, harta warisnya. Jadi maka nanti dikeluarkan dari harta peninggalan si mayit yaitu 2 mud dengan perincian 1 mud goro-goro dia meninggalkan puasa, 2 mud gara-gara dia menunda atau mengakhirkan qada puasa. Itu ketika orang itu meninggal ketika bulan Ramadan, kan dia kan belum mengqada puasa sebelumnya. Itu yang ketika ditinggalkan atau puasa yang ditinggalkan tanpa udzur. Sekarang kita membahas puasa yang ditinggalkan gara-gara udzur, keadaan darurat seperti sakit, seperti bepergian jauh, atau tadi bekerja keras seperti petani atau apa yang nggak akan kuat untuk melakukan puasa, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lah, bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan atau puasa wajib, nazar dan lain sebagainya, dia nanti ketika meninggalkannya dengan udzur, dia boleh menunda mengqadanya. Iya. Kok lah bagaimana kalau bertemu Ramadan selanjutnya? Lah, apabila udzur tersebut sampai Ramadan selanjutnya, orang nggak mungkin mengqada karena saking safar terus, seperti pelaut lah. Seperti pelaut kan beberapa tahun kan baru pulang ke rumah. Lah, bagaimana udzur itu terus menerus sampai Ramadan selanjutnya? Ya berarti dia hanya wajib untuk mengqada, nggak wajib membayar fidyah karena ada udzur yang masih dialaminya. Tapi kok dia mengakhirkan puasa Ramadan tapi imkan untuk mengqada, jadi ada masa untuk mengqada, jadi ada kemungkinan untuk mengqada, tapi dia nggak mengqada, maka ya 1 mud fidyah, 1 mud ketika dia mengqadanya atau ketika bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Ya meskipun udzur ya. Jadi ada 2 akibat ketika meninggalkan puasa dengan udzur. Kan itu kan hukumnya nggak apa-apa atau nggak apa menunda mengqadanya. Tetapi ketika menunda mengqada sampai bertemu bulan Ramadan, tapi dia masih udzur seperti pelaut, maka dia hanya wajib mengqada saja. Tapi kok dia imkan untuk mengqada sebelum datangnya bulan Ramadan selanjutnya, maka dia juga harus membayar fidyah dan mengqada puasa. Meskipun puasa di bulan Ramadan sebelumnya itu ditinggalkan karena udzur, karena dia punya masa untuk mengqadai, tapi dia tidak segera mengqadai sampai bertemunya bulan puasa selanjutnya. Kemudian ini ada lagi, dia memilih atau dia harus membayar mud ketika dia itu sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang tua renta. Nah itu ketika bulan Ramadan datang, dia itu sakit atau sebelumnya sudah sakit dan sama dokter didiagnosa atau divonis ini nggak akan sembuh, maka dia cukup untuk membayar fidyah, nggak harus puasa. Nah itu kasus yang baru. Jadi dia sakit di bulan puasa dan sakitnya sudah tidak bisa disembuhkan. Kalau bahasa kita itu la yurja buru'uhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia harus membayar fidyah untuk mengganti puasa yang ditinggalkan karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti itu. Jadi ketentuan qada puasa dan akibatnya bisa dipahami.